Kita semua tentu ingin bisa kembali beraktivitas normal seperti sedia kala tanpa adanya aturan pembatasan kegiatan. Namun untuk bisa mencapai titik tersebut tentu diperlukan kerjasama dari seluruh pihak untuk menjaga diri dan lingkungan agar tetap sehat dan selalu waspada terkait dengan situasi dan perkembangannya. Kemudian sejauh apa kesiapan kita jika pandemi COVID-19 yang melanda sudah usai? Kita telah tergabung bersama juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril untuk pembahasan lebih lanjut. Selamat pagi Pak Syahril, salam sehat. Ya, selamat pagi, salam sehat pendengar MT semua radio. Nah Pak Syahril, ini sejauh ini kan sudah ada wacana terkait dengan penghapusan PPKM. Sebenarnya seperti apa sih Pak evaluasi dan kemungkinan akan diterapkannya wacana ini Pak? Ya, jadi pertama kita bersyukur dulu ya bangsa Indonesia sejak diumumkan oleh Bapak Presiden, artinya itu capaian terbaik bagi bangsa Indonesia masuk dalam pandemi terkendali. Kita tahu dalam 2 tahun kita berdarah-darah istilahnya Bu ya, kemudian kita mempunyai suatu kesulitan yang luar biasa dengan pandemi, dan kemarin yang tanggal 17 diumumkan itulah capaian terbaik. Setelah mudik lebaran, 2 minggu masuk minggu ketiga, ternyata indikator-indikator yang menjadi capaian pengendalian COVID ini, itu diumumkan Bapak Presiden dan diumumkanlah sebagai pandemi terkendali. Contoh, laju pertumbuhan atau penularan itu kita mencapai di bawah 1. Kemudian yang kedua, angka kematian di bawah 3%. Kemudian angka keterisian tempat tidur di bawah 5%. Dan positivity rate itu di bawah 3%. Sekaligus capaian vaksinasi sudah di atas 96%, yang kelas 1, yang kedua adalah 80%. Nah, angka-angka ini sebagai indikator bahwasanya pandemi kita terkendali. Jadi Bapak Presiden memberikan pertimbangan kita mempersiapkan diri masuk dalam masa transisi. Nah, angka-angka inilah yang menjadi tugas kita bersama untuk mengawalnya, karena ini tidak sendirian, ya. Nah, kelonggaran-kelonggaran itu bukan berarti kita harus bebas semuanya, tapi secara bertahap kita lakukan. Gitu, Pak Syahril, kalau sekarang kan sudah ada beberapa pelonggaran terkait dengan aturan. Salah satunya tentu adalah aturan soal boleh tidak menggunakan masker di luar ruangan. Nah, sejauh ini mungkin masyarakat merasa sekarang situasi pandemi sudah lebih terkendali. Nah, pada sudut pandang pemerintah, apakah memang saat ini memang sudah benar-benar terkendali? Adakah potensi mungkin nanti pandemi bisa saja meningkat lagi kasus positifnya? Bagaimana Pak? Ya, jadi berdasarkan indikator-indikator yang saya sebutkan tadi, sampai dengan hari ini kita masih dalam masa terkendali, ya. Dan ini adalah upaya kita bersama. Dan kaitannya dengan masker tadi Pak ya, itu tidak bebas begitu, tapi tetap ada suatu kekecualian. Contoh, kita di ruang terbuka, tapi tetap dong di transportasi publik, kemudian di tempat-tempat yang banyak keramaian, itu tetap disarankan memakai masker. Juga kepada orang yang punya risiko tinggi, termasuk orang yang sakit. Nah, inilah bentuk kehati-hatian kita semua, agar kita protokol kesehatan menjadi bagian dari budaya hidup sehat, sehingga bukan keterpaksaan, tetapi kesadaran, karena kita harus betul-betul wise, bijak, kapan kita harus pakai masker dan kapan kita lepas masker. Baik, Pak Syahril, kadang masyarakat kita juga senantiasa suka membandingkan, mengkomparasi bagaimana dengan Indonesia dan juga penerapan di negara-negara lain. Kalau di negara lain sudah tidak ada yang menggunakan masker, aktivitas sudah kembali normal seperti biasa. Apakah dengan kondisi hari ini Indonesia sudah bisa menuju ke posisi seperti itu, Pak? Memang beberapa negara sudah ada menerapkan kebijakan lepas masker. Ada yang total, ada juga sebagian, ya. Tapi ada juga loh negara-negara lain yang sudah lepas masker, ternyata dia kasusnya meningkat lagi kan ya, meningkat lagi sehingga
dilakukan lockdown lagi di negara tersebut ya. Nah untuk Indonesia ini tahapannya kan sudah sangat jelas Pak ya. Jadi angka-angka tadi menjadi pertimbangan untuk melakukan upaya-upaya pengendalian. Contoh, dulu kita kan masih ingat kebijakan PPKM ya, ada level 1, 2, 3, dan 4. Itu diambil PPKM itu di daerah masing-masing sesuai dengan capaian angka tadi. Angka kematian, kemudian positivity rate, dan seterusnya. Nah, selama nanti kita ini betul-betul terkendali, tadi kan Pak Presiden mengatakan betul-betul yang maksimal. Kalau perlu 0 gitu ya, itu satu yang luar biasa. Nah, tinggal yang saat ini kita PPKM level 1, kita evaluasi lagi nanti. Mungkin kita akan lakukan bertahap lagi, dan itu tidak secara keseluruhan mungkin ya, lihat daerahnya masing-masing. Gitu Pak. Pak Syahril, kalau dari keputusan yang sudah diambil ataupun pembahasan yang sedang berlangsung saat ini, kalau seandainya nanti worst skenario-nya, jika kasus angka penularan bisa naik dari 1 mungkin bisa jadi 2 atau ada peningkatan kasus lagi seperti itu Pak, apa mungkin kebijakan yang berpotensi diambil? Apa bisa jadi PPKM kembali diterapkan Pak? Ya, jadi pengambilannya itu berdasarkan angka-angka tadi, tidak hanya satu angka Pak ya. Jadi satu angka tapi secara keseluruhan. Dan tentu saja begitu ada peningkatan penularan, karena ini syarat utama ya. Jadi transmission ini, reproduction rate ini di bawah 1 ini syarat utama, maka ini menjadi upaya kita untuk melakukan langkah berikutnya. Contoh, ternyata nanti dia naik lagi gitu, dan tentu saja kita harus mengambil upaya betul-betul untuk mengendalikan kembali, Pak. Gitu loh. Pak, kalau kita belajar juga dari beberapa negara, misalnya di Korea Utara, kemudian di Cina, yang ternyata setelah ada kasusnya mulai mereda, di beberapa negara lain, ternyata di negara mereka justru ada peningkatan kasus. Apakah jadi tidak buru-buru, Pak, untuk penghapusan PPKM saat ini? Makanya, jadi bagus sekali dari peringatan Bapak Presiden maupun Menteri Kesehatan, tolonglah kita bersabar sama, karena sebagian masyarakat ada yang yuk kita lepas semua masker. Tapi dengan kehati-hatian ini menunjukkan bahwasanya kita memang ada suatu perencanaan yang tidak terburu-buru, tergopoh-gopoh. Jadi tadi Bapak Presiden mengatakan kalau angka-angka tadi betul terkendali bahkan sampai 0, itu merupakan upaya yang kita inginkan. Tetapi mungkin tidak sampai 0 banget Pak ya, tapi betul-betul terkendali dalam masa 3-5 bulan ya. Jadi indikator-indikator tadi betul-betul tidak melebihi batas yang sudah ditentukan, maka tentu saja PPKM yang kita lakukan selama ini akan dievaluasi untuk dilakukan tindak lanjutnya. Baik, Pak Syahril, kalau selama 2 tahun masyarakat selalu diedukasi kalau kita harus menjaga kebersihan, jaga jarak, pakai masker karena masa pandemi. Nah sekarang situasinya akan menjadi lebih berbeda karena mulai ada pelonggaran dan masyarakat tentu akan mulai beradaptasi lagi. Bagaimana edukasi dan juga sosialisasi Pak yang dilakukan Kemenkes soal hal ini Pak? Saya kira bukan hanya oleh Kemenkes ya, tapi seluruh instansi, kemudian lembaga, swasta, ataupun organisasi masyarakat mempunyai kewajiban mengingatkan, mengedukasi. Tentu saja edukasi yang sudah sangat melekat di hati kita yaitu melalui protokol kesehatan. Karena protokol kesehatan ini teruji dan ampuh untuk betul-betul menjadi proteksi bagi kita seluruh masyarakat. Dengan pakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, itu merupakan suatu yang harus selalu dilakukan kapanpun, karena tujuannya bukan hanya untuk COVID, tapi juga untuk seluruh penyakit menular. Apalagi sekarang ada merebak kasus hepatitis, ada monkeypox, semuanya tidak lepas dari protokol kesehatan. Dan yang kedua, tentu saja perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi protokol kesehatan harus didampingi dengan upaya PHBS dari seluruh elemen kita, yaitu bagaimana makan minum yang sehat, bergizi, kemudian lingkungan, olahraga, dan seterusnya gitu Pak. Jadi gerakan ini menjadi budaya hidup sehari-hari bagi kita nanti. Baik,
Pak Syahril, kalau kemarin di DKI Jakarta kasus COVID sudah terkendali seperti yang kita lihat. Nah, kemarin pasca libur panjang, bagaimana Pak secara general situasi di daerah-daerah yang ada di Indonesia Pak terkait dengan kasus COVID ini? Kenaikannya tidak signifikan, memang semuanya masih di bawah 300-400 kasus ya untuk daerah-daerah yang tinggi. Tapi betul-betul tidak signifikan kalau dibanding dengan Lebaran yang 2 tahun yang lalu, kemudian pasca Nataru ya, dan angka-angka kenaikan pun tetap di bawah indikator tadi, Pak. Jadi kita mengatakan ini memang masih terkendali betul, gitu. Baik, terima kasih Pak Muhammad Syahril, Jubir Kemenkes untuk informasi dan juga arahannya. Mudah-mudahan jika nanti memang wacana PPKM dihapuskan, ini tetap bisa mengendalikan supaya kasus COVID-19 tetap terkendali di Indonesia.